bilang kan aku berdua. Saya masuk yang bermotor siapa? Mama hati hanya belakang. Lalu, dan gimana sampainya? Ini yang aku bilang. Kalau nggak muntah ini, karena yang begini. Caget pulang mata nih. Alhamdulillah, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dani Ngau Amboy Permata Daha. Waalaikumsalam barata. Amin. Waalaikumsalam Adit. Waalaikumsalam. Jarah share. Jangan terlalu jarah share. Karena payungin orang berjualan. Seberitaan jarah share. Di mana ini? Pasar Arba Benua Lawas. Pasar Arba Benua Lawas, samping Masjid Pusaka. Di samping Masjid Pusaka. Waalaikumsalam pemburu jiro, apa kabar Lawasnya? Batu licin gabung, masya Allah. Anak banar batamuan guru. Mudahan di mana pian? Umi Aisyah di mana pian? Sehat-sehat. Sehat-sehat guru. Semalam batamu di sekumpul bapotoan, makasih guru. Iya kah? Oh, hehehe. Insya Allah. Posisi di Pasar Benua Lawas, Masjid Pusaka, Kalwa. Iya. Masya Allah, terima kasih. Dapat bini bujang, Amang. Amang ini setiap kali. Anak bini bujang dia taruh setahun dah ulun mendoakan. Piannya nak ada hakun. Waalaikumsalam Rahman Sah, masya Allah. Assalamualaikum, ulun di Payutan Amuntai. Di Payurah Amuntai. Waalaikumsalam. Ini haul, ada haul. Haul kai. Haul gua Awirundun. Besok. Haul Guru Awi. Terima kasih. Orang kalau tinggal di Lamandau. Aslinya di Kalua sini. Nah, hanya ke Kalua. Awas seumuran kada bisa ke Kalua, hanya dah hari ini ke Kalua nah. Inge lalu bahasa Kalua akan jadinya. Inge. Masalah ke sana lah pian bahlah inge. Mai siakan acara besok dia dia haul Guru Awi. Inge. Apa kau takon. Guru bolehlah baca dalail niatnya supaya sugih boleh lah. Mendalail itu biar kada diniatkan sugih pian. Itu sudah keistimewaannya orang membaca salawat. Nang susah menjadi nyaman, itu sudah keistimewaan baca salawat. Kada diniatakan makin bagus lagi. Kada diniatakan gin bisa sugih pian. Acaranya jam 8 besok siang. Nggih. Habis itu ulun ke Buntok mbata. Malam di Buntok ya nawan keluarga pulang. Kaluannya di mana? Wah, di Benua Lawas. Wah, di pasar di Benua Lawas.
di higa masjid. Bakawan buaya keluar nge. Ulun nih keturunan orang keluar aslinya. Nge, banyak keluarga di sini rupanya, hanya retaho Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Masyaallah Roni, sama-sama Roni. Waalaikum Tagarong, masyaallah. Syarif Pino, oh Pino lawasnya kelihatan. Waalaikumsalam. Bim, waalaikumsalam. Semuni. Hingga malam ini haulan guru danau. Tapi banjir banyak orang juga kada tulakan karena banjir. Dari arah Kalwani banyak banjir. Hingga haulan isok insyaallah. Kandaan nomai. Insyaallah haulan isok. Membacakan di haul. Lamandau tetangga pian siapa? Assalamualaikum lawas pian kadalep inggih. Hendak tahu hintalo bepanjang. Ceh kau nepo anda tahu hintalo bepanjang. Inggih hintalo bereder nang panjang to ditatak dihiri salos-salos disambung. Inggih panjang. Oh, inggih. Kanda anom inggih. Datangi ke sini mun di Kalwani juga kau diam. Nggih, mun nomor HP hilang kada ku beri lagi. Nggih, pas datang di Kalwa ulun nek pasar Arba kaguru nggih pasar Arba di higa Masjid Pusaka nih diam. Nggih. Kalwa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ratibul atas, ratibul haddad, wiridul latif, itu kada diniatakan pun bisa. Niatnya bertakarub aja kepada Allah Ta'ala. Niatnya. Kenapa? Karena sudah ratibul haddad, ratibul adat itu lengkap isinya semuanya sudah di dalamnya tuh. Hendak minta penjagaan, hendak minta kemudahan dalam hidup ada seberitaan di situ. Ya, di ratibul haddad, ratibul adas. Diniatkan takarub saja. Bila niatnya takarub tetapi yang dibaca itu mencakup semuanya. Nah itu dapat fadilatnya nanti. Pada usah diniatkan macam-macam. Nggih maluap dah nih nah di higa nih nah ini separuh jalan di higa rumah nih dah benaik lo leh. Benaik separuh jalan nah di samping Masjid Pusaka nih. Nggih. Guru berdoa kah? Orang tua yang pilih kasih sehingga anaknya sakit hati. Bagusnya tuh anaknya tuh jangan sakit hati. Maksudnya kalau anaknya pilih kasih, buktikan kita berbakti dengan orang tua supaya orang tua itu artinya nanti mengetahui kebaikan anak itu. Bukan berarti orang tua itu pilih kasih kadang-kadang perasa kita aja. Cuma kewajiban kita kada usah menilai pilih kasih. Tetapi kewajiban kita itu adalah berbakti aja. Hendak sidin pilih kasih ke, hendak kada mahirani kita kah? Niat kita tuh yang berbakti. Niatnya kita berbakti, berbuat baik terus dengan sidin. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Mudahan cepat surut banyaknya. Nggih demi Tuhan. Salam dari Kalteng Katingan. Oh masya Allah. Tumbang Samba. Nggih. Rancak jauh di waktu Tumbang Samba. Kena urun malam Kamis di Kalteng. Di Puntun insyaallah. Meisikan di Puntun kena malam Kamis. Di Katingan. Tumbang Samba. Oh jauh Tumbang Samba masuk ke dalam lah. Nah paling kau hadir. Butuh bebulu ngaran siapa kau butuh bebulu ngaran. Orang paling kau masalah Majelis Al Hikmah kah? Ulun sudah menjamalah sembahyang. Kita dengarkan orang ajan dulu.
Allahu Akbar. Allah. Salatul Qamati Sayyidina. Inggih, di mana posisi? Di Pasar Arba Banu Alawas, di samping Masjid Pusaka. Di samping Masjid Pusaka. Oh ya. Inggih. Puasa apa tadi? 27 Rajab. Nah, ini. Puasa bulan Rajab itu fadilatnya, satu hari puasa bulan Rajab itu sama dengan satu bulan puasa di bulan biasa. Itu fadilatnya, diantaranya bulan Muharram, kan Rajab ini termasuk bulan haram namanya. Jadi satu hari kita puasa di bulan Rajab ini sama dengan 30 hari pahalanya itu. 30 hari di bulan biasa. Nggih. Apa hukumnya senjata dengan cara diurut atau sejenisnya? Di dalam kitab Fathul Muin itu boleh aja kita berubat untuk menggenalinya. Kalau bini kada puas, tak apa, boleh aja hukumnya. Nggih, kada apa-apa. Nggih. Itu kan untuk apa namanya itu? Untuk namanya apa namanya? Kepuasan batinnya. Kada apa-apa, boleh aja berubat, itu boleh. Paling kau hadir, masya Allah, minta rela sama-sama. Ulun 2-3 kali juadah ke Masjid Pusaka inggih, ke makam Pangulo Rasid inggih di sampingnya lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa kabar pian, sehat selalu inggih, amin ya rabbal alamin. Kada ulun di Haul Guru Awi, ulun di Kalua. Nggih, kalau ulun tulak malam ini bisa kada sempat ulun subuh besok, karena subuh besok tuh ulun mengisi di sini di Kalua. Takutnya macet. Nggih, Samarinda hadir.
Guru yang namanya ilmu nahu itu apa? Ilmu nahu itu ilmu alat. Ilmu alat, ilmu untuk membaca kitab. Gundul. Ilmu nahu namanya. Ini namanya kalau dalam anunya ilmu alat namanya, ilmu nahu. Ilmu alat. Di pasar Banu Alawas. Bah apa pengertian makam? Kedelapan itu. Makam itu ada baru urutan. Makam itu adalah pandangan batiniah. Jadi tingkatan makam itu tergantung tingkatan pandangan batiniahnya dan diberikan terbukanya hijab di antara batin itu. Jadi makam itu sebenarnya diberikan kedudukan kepada seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jalan musyahadah. Nah, musyahadah itu adalah jalan makam, namanya makam salikin namanya. Nah, makam salikin dengan cara makam musyahadah itu nanti akan mencapai makam wasil. Namanya wasil kepada Allah Ta'ala. Itulah makam wasil atau arifin. Nah, orang yang wasil itu nanti mempunyai makam lagi, yaitu makam bisa wali namanya. Jadi orang wasil itu bisa belum tentu wali. Jadi orang yang wasil belum tentu wali. Ya, tapi setiap orang wasil itu pasti wali. Wali itu pasti wasil tuh. Seperti itu. Jadi makam itu kan dapat tingkat-tingkatan sebenarnya. Nah, tingkatan kemaarifatan orang itu tergantung terbukanya futuhat yang diberikan Allah Ta'ala terhadap seseorang. Jadi orang itu kada tahu lagi, jadi makam apa kada. Makam arti tingkatan-tingkatan keilmuan itu cuma yang dipelajari aja. Kalau sudah orang mengamalkan ilmu, tingkatannya cuma satu di makam musyahadah, dua nanti di makam wasil. Dua macam itu aja. Hingga kalau masih bertingkatan berarti kita masih membaca, oh tingkatan aku ini, tingkatan ini. Nah, kelihatan dari tingkatan orang itu daripada makam kalbinya, makam hatinya itu. Nah, pandangannya ketika dia beribadah, di waktu beribadah, sedang beribadah, di luar beribadah. Kalau pandangannya senantiasa musyahadah berarti makamnya makam salikin. Kalau inya di dalam makam salikin itu diberikan Allah Ta'ala terbukanya itu futuhat, yaitu namanya di makam arifin namanya nanti. Nah, makam arifin itu nanti banyak tingkatannya lagi. Tingkatannya itu orang yang arifin aja nanti yang tahu. Karena makam kita itu sampai kepada makam musyahadah saja. Seperti itu. Tingkatan-tingkatan ini tingkatan kada. Tingkatannya itu kalau di dalam kitab itu cuma satu di makam awam, dua di makam salikin, tiga di makam wasilin atau mubtadi, mutawassit, muntahi. Seperti itu ya tingkatannya. Nggih, adapun tingkatan 8 ini itu cara di makam salikin namanya. Lawas kada hadir insyaallah. Kangen jualah. Nggih di Kalwa ulun. Di samping Kuba, di sampingan masjid pusaka. Kenapa saya lebih rindu kepada ibu ruhani daripada almarhum ibu kandungku? Hah? Kada ketalan. Anak ke Darunapis saja. Malam ini. Kenapa? Darunapis tuh lawannya nih, lawan orang nih, lawan di sini kena Darun Napis ya. Lawan Minanto nih, lawan cucu nih. Kami langsung Di mana? melalui ben pemobil kan. Ada panderan dia. Dan langsung dulakan kenalan dulu jalan Napis. Parat. Napis itu di mana? Partaran tujuan. Kita harus jalan itu aja. Jadi pakai apa? Kami pakai Honda bang. Oh, Ben pakai mobil kah? pakai Honda aja juga. Nyaman ba angin? Kami talan dulu aja kan Napis hingga semua di talan. Nyawa melewati bang talan nih di Meskipura itu. Oh nggak, itu pakai mobil kan berarti. Hah? Mobilnya mana ya? Kenapa? Mobilnya mana ya? Kenapa? Apanya? Pakai mobilnya mana ya lo? Nyaman ya? Guru kenapa sih? Itu karena pian Aris saya Ibnu Ma'ruf Masya. Karena pian sering dengan ibu ibu apa namanya? Ibu rohani pian. Ibu rohani itu maksudnya seperti apa dulu?
Nggih kena salah ulun menjawabakan. Bujurkah guru nikah tajapit itu hari raya Idul Fitri itu kada baik. Itu tuh anu aja itu. Apa namanya? Pengertian orang aja. Kalau nikahnya kan Siti Fatimah itu di bulan puasa. Ya bukannya belum habis Ramadan. Nggih. Jadi kalau menurut Nabi kan menikahkan anak sidin itu habis lebaran puasa. Nggih. Cuma kita tuh kan adat kita di kampung kada bagus ya. Nikah di antara apa namanya 2 hari raya. Nikah bulan puasa. Berkawinannya kita habis hari raya, mau nikahnya nang kada nggih seperti itu orang biasanya. Waalaikumsalam tajali. Guru, mengapa ingat niat nikmat menangis, ingat dosa menangis juga? Itu kan rasa itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Kadang orang ingat nikmat itu terdiam ada, menangis ada, tertawa ada, tergantung diberikan sir di hati kita. Jadi kada bisa disamakan. Ada orang yang diberikan nikmat menangis, ada yang orang diberikan itu bala tertawanya. Jadi tergantung yang dibukakan Allah Ta'ala di hati kita. Jadi kada sama. Jadi kada sama mesti tertawa harus menangis menerima nikmat itu, ada juga yang terdiam aja. Seperti itu. Kalau orang sudah di makam musyahadah. Jadi orang yang di makam musyahadah itu kada mesti mengucapkan alhamdulillah dia, tetapi dengan nikmat itu dia berpikir, biasanya bertafakur untuk apa, kayak apa, untuk maksudnya Allah Ta'ala itu seperti itu. Biasanya orang itu diberikan nikmat. Ada yang seperti itu. Ada juga orang itu diberikan bala kada menangisnya, setawa atau kurang senangnya ada. Itu di tingkatan orang masing-masing, di tingkatan musahadahnya masing-masing. Dan ketika dia memandang nikmat itu, ketika dia musahadah, memandang itu bala ketika musahadah, nah disitulah tadi diberikan Allah Ta'ala sir terbukanya. Di ketika itulah orang kadang mendapat nikmat, ada yang senang, ada yang menangis. Ketika orang itu mendapatkan bala, ada yang tertawa, ada yang sedih. Kalau orang di tingkatan musyahadah itu karena pandangannya nikmat semua yang diberikan itu, kada ada istilah nikmat, kada ada istilah bala kalau di pandangan orang yang di makam salikin. Karena semuanya itu adalah nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kalau di pandangan orang ahli musyahadah. Kada ada. Kalau dia memandang ini bala, berarti Allah Ta'ala itu yang diturunkannya semuanya itu kada rahmat, berarti semuanya itu rahmat daripada Allah Ta'ala kalau di pandangan salikin. Kalau di pandangan orang awam itu pasti dia memandang sesuatu yang menyusahkannya adalah bala. Bila diberikan nikmat, nah itu baru nikmat namanya dia, seperti itu. Tetapi di pandangan orang salikin kada ada lagi memandang itu. Itulah namanya wahdatus syuhud, bukan memandang yang diberi tetapi memandang yang memberi. Itu. Jadi kada ada istilahnya kalau seperti itu. Jadi lalu diberikan rasa, ada nama nangisnya karena terbuka di waktu dia musyahadah tadi itu. Di waktu musyahadah tadi itu terbukanya melihat sifat Allah Ta'ala di nikmat itu ataupun di bala itu. Jadi seperti itu misalnya. Jadi kalau kita membicarakan di pandangan ma'rifat namanya. Sedangkan itu orang itu sudah puasa Daud, kada apa-apa. Puasa Daud tuh masuk wajib, ada sunat aja. Misalnya puasa Daud pas 26, besok puasa lagi lah, kada apa-apa puasa lagi. Dapat pahala puasa Daudnya, dia pahala puasa Rajabnya dapat, kada jadi masalah. Jadi puasa 27 Rajab itu pas karena puasa Daud ya, atau kada lepas puasa Daud jadi 3 hari puasa ya kada apa-apa. Guru izin nanya, jika memusahadahkan lalu kita meyakinkan segala gerak itu berasal benar, dia bagaimana? Itu bagus, berarti bilanya sampai benar menyaksikan dia, berarti pian itu sudah masuk, maknanya musahadah pian itu masuk kepada yakin namanya. Karena kita musahadah itu merasamakan, memesrakan, meyakinakan, baru dia tajali. Kalau kada kayak itu kada bisa tajali sayang. Jadi kayak itu tajalilah. Jadi kita itu musahadah itu memesrakan, merasamakan, meyakinkan. Jadi kalau pian sudah yakin, tunggu terbuka futuhatnya saja, itu aja pian yakini terus pian rasakan. Baiat Rasulullah kalau orang itu seorang mursyid, murabi mursyid itu dia itu adalah berbaiat. Kalau murabi mursyid berarti sudah dapat izin sayangnya. Sudah dapat izin dari gurunya dan bisa bertemu biasa dengan Rasulullah.
Kalau murabi mursid, kalau mursid itu dia berbaiat dengan gurunya saja. Karena pada hakikatnya juga Rasulullah al ulama warasatul anbiya. Kalau mursid itu beda lah dengan murabi mursid. Jangan disamakan mursid dengan murabi mursid. Murabi mursid itu orang yang sudah wasil dan makamnya wali. Itu murabi mursid. Kalau mursid itu ada yang wali, ada yang kada. Dan belum tentu mendapatkan izin untuk membimbing orang. Itu kalau dia itu adalah wali. Setiap wali itu belum tentu jadi murabi mursid lah. Dan wali itu ada yang kada boleh jadi murabi mursid, kada bisa jadi murabi mursid. Siapa? Yaitu wali jajab tuh kada bisa jadi murabi mursid. Guru kalau latifah itu bagaimana guru? Iya, latifah itu nanti kalau kita terbuka futuhat kita baru kita merasakan latifah. Latifah itu namanya apabila seseorang itu terbuka sifatnya Allah Ta'ala, lawan inya mesra dengan inya, meliputi inya, lalu timbul latifah. Latifah itu perasaan lembut kita di dalam paling dasar kalbu kita. Makanya orang yang terbuka futuhatnya itu dia senang. Karena dia lembut nampak. Nah, apa yang dinampakkan? Sifat Rahman Rahim Allah Ta'ala. Berarti dia kasih sayang. Nanti macam-macam yang dinampakkan. Kadang mesti Rahman Rahim. Pian. Pokoknya hati dia tidak terbuka tuh lembut. Nah, lembutnya itulah nanti terbuka sifat apa yang meliputi Allah Ta'ala. Itulah namanya sampai kepada latifah namanya kita tadi itu ketika terbuka futuhat. Jadi orang terbuka futuhat itu dia pasti lembut di waktu terbuka itu. Bersifat dengan sifatullah namanya. Kada bersifat dengan sifat inya lagi. Nah, itu pian namanya merasakan panapi sifat namanya nanti. Disitulah pian mengetahui latifah namanya. Yang bujur-bujur latifah. Malam ini haul di Danau Panggang guru ainggi tawai ulun tapi kada kau tulak. Ulun di Kalua nih, kada bisa tulak. Ada orang lab nih di sini jar tadi dipadahkan dengan ulun. Kalau kada bisa tulak guru 4 lab di sini ada labnya. Di situ ada orang membuka arak masjid tuh tentang jembatan sana itu. Panano apa itu kayak Pak perjalanannya. Istiqamah itu seumur hidup. Kayak apa guru istiqamah itu berapa lamanya? Istiqamah itu dia dalam riyadhah itu sampai wasil istiqamahnya. Habis itu baru istiqamah yang sebenarnya karena sudah di makam hakul yakin namanya. Jadi untuk mendapatkan makam hakul yakin, ainul yakin, mendapatkan faidul ilahiyah, faidul rabbaniyah itu di awalnya adalah yakin dulu. Yakin dengan apa ya? Dengan cara musyahadah. Dengan musyahadah tadi kita meyakini apa yang pian dibelikan guru. Musyahadah pian. Misalnya di jalur Nur Muhammad, di jalur Tauhid. Nah, itu yang pian rasa makan, diistiqamahkan. Kalau makam latifah itu bagaimana? Sudah ulun jelaskan tadi lah. Kamilia, waalaikumsalam. Salam guru dari Barabaya ini. Ibu Ruhani maksudnya ngaji saya ustazah. Oh iya bagus kata bapak. Enggih haris sob. Maabah apakah seorang mursid itu harus dibaiat Rasulullah? Murabi mursid biasanya. Atau di murabi mursidnya yang membaiat dia. Latifah itu malam yajri lam yajuk. Latifah itu orang yang sudah di makam wasil nanti diberikan terbuka futuhat, dialah yang merasakan latifah yang sebenarnya. Jadi kalau pian latifah, zikir latifah itu belum lagi. Latifah itu nanti meliputi diri kita. Kita merasa lembut di gerak kita, di diam kita, semua perbuatan kita itu merasa kita itu lembut. Itu kemana? Pakai kendaraan lah. Ini mobil orang ini. Oh kayak itu kan, ini umpat kah? Iya, ini 4 ini. Oh berarti apa tahu lah makam itu dari Tunapis? Ulun tahu benar. Oh kayaknya berarti bermobil dia. Ya kayaknya bermobil dia. Kenapa menjemputnya? Namun tahu kada usah minta antarkan. Apa tuh? Pian 4 kilo mak. Pian bermobil. Mobil. Cepat bawa kendaraan. Iya. Wah ini ada kada apa ya? Ini ngeliat. Ulun tahu ya guru nafis jalan nafis. Sekali jauh. Iya. Ini udah siapa nih pengirangnya? Ulun di Kalua lagi lah. Tingkat latifah itu bagaimana? Orang yang harus jelaskan tadi. Latifah itu yang sebenarnya itu
Tingkatan latifah, mendapatkan latifah itu dengan cara memesrakan, bang dulu memesrakan Nur Muhammad kah, berjalur tauhid kah, itu kita akan mendapatkan latifah di waktu kita memesrakannya itu dirasakan dulu kelembutan, kehalusan, macam-macam. Itu kada bisa udah mengisahkannya, bukan kada bisa, tetapi di dalam musahadah itu nanti pian diberikan dulu. Misalnya pian malam habis maghrib berzikir, merasakan latifahnya Allah Taala itu meliputi pian. Lataif itu artinya ya'lamu apa namanya, Allah Taala mengetahui yang gaib-gaib. Bahasa gitu tuh yang halus-halus. Nah, nanti kita itu mesra dengan latifahnya Allah Taala itu, lalu kita merasakan kelembutan. Nah, itu belum lagi. Nanti setelah kita itu dibukakan futuhat kita, nah di situ pian akan merasakan latifah yang sebenarnya. Kada ada istilah bertingkat-tingkatan macam-macam. Itu di dalam musahadah nanti pian dapat akan dulu. Latifah itu tergantung kita waktu musahadahnya nanti. Ini kalau pun ini zikir latifah kada seperti itu pian. Itu teori yang kita rasakan tuh nanti di waktu kita tuh, di waktu berdiam kah, di waktu tafakkur kah, merasakan lataif Allah Taala tuh meliputi. Ya awalnya itu kita merasakan Allah Taala mengetahui kita. Nah itu, atau kita merasakan kita kadang memiliki apa-apa, itu nanti diliputi itu. Nah, latifahnya akan muncul. Jadi meski purai. Oh ya, ini siapa di anu ini siapa? Yang mengiringi siapa? Di dalam mobil kan tahu. Dia laki yang ini. Oh, masih lagi kalau. Kena di Masjid Purai lah. Bawa mobil kah? Kami bapak, bukan kendaraan kah? Mai, bungasnya kayak umur 13 tahun. Bagus, merinding. Itulah kan ada orangnya, Mai. Memang kada tahu kita Masjid Purainya di mana. Iya belum, masih lagi orangnya. Memang Masjid Purai. Berapa Masjid Purai? Dan berapa Masjid Purai? Tinggi sedikit mesti dikasih tahu. Mulai sini sampai ke Purai itu tinggi sedikit. Kita mau di mana? Sama. Sikitnya kadang-kadang benar. Kayak langit. Sedikit ada talaknya banyak ya. Masih lain. Satu perawan aja. Itu pasti mengajar kan. Harap kan. Kayaknya pulang kita sambung lah. Lagi ya hendak jarahan.